Kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget, beda banget. Kalau di Indonesia, kalau kita udah tetangga gitu kan, bercerita, habisin waktu bersama, berkumpul gitu kan. Tapi kalau di Malaysia itu beda banget gitu kan. Kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini cash apa kredit gitu, nggak ada, nggak. Guys, gue mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Tuh. Kalian lihat bentuknya. Ini mobil apa? Pasti harusnya kan kalian nggak asing kan? Yang Itik Draya ini mobilnya lebih mewah-mewah lagi tuh. Ada Bentley Mulsanne di dalam. Ini stoknya tuh G63, Maserati, Porsche, Lexus LX, McLaren, Lambo. Nah ini Harrier yang new model di tempat kita di Indo jarang ya. Orang kaya kita sama mereka beda level ya, nggak ada apa-apanya bila dibandingkan orang kaya di Indonesia. Lah ini juga dibandingkan mobil-mobilnya ya, mobil-mobil orang kaya kok keleleran di jalan. Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Ini ada salah satu pengalaman dan juga cerita orang Indonesia yang berada di Malaysia. Karena mentalitinya ini berbeda dengan di Indonesia, dari negaranya dia orang sendiri. Jadi ya wajar kalau dia orang itu merasakan shock apabila ke Malaysia. Ternyata mentaliti rakyat Malaysia itu tak macam di Indonesia. Soal kendaraan, ini hanya satu saja nih, soal kendaraan. Oke, kita simak dulu videonya. Kehidupan di Indonesia sama di Malaysia itu beda banget, beda banget. Kalau di Indonesia, kalau kita udah tetangga gitu kan, pasti kita jenguk, saling kesana kesini gitu, makan ada kita bagi-bagi, terus kayak bercerita, habisin waktu bersama, berkumpul gitu kan. Tapi kalau di Malaysia itu beda banget gitu kan. Di Malaysia tuh kalau kamu negor, dia tegur, walaupun kita bertetangga 1 meter atau 2 meter rumahnya. Kalau kamu tegur dia tegur kamu balik. Tapi kalau tidak ya udah, kayak udah nggak kenal gitu. Walaupun kita bertetangga tapi nggak pernah yang namanya kumpul bareng gitu kan. Apalagi bercerita sampai panjang lebar, buang-buang waktu nggak ada gitu kan. Apa mungkin karena orang-orang Malaysia itu sibuk kerja semua gitu kan, jadi kayak pulangnya malam, ada yang pulangnya larut subuh gitu kan. Jadi kayak ya udah kayak gitu aja, masing-masing menjalani hidupnya gitu. Orang-orang Malaysia itu kalau tetangga beli mobil baru, mereka nggak kayak yang, aduh ya ampun, kamu kok beli mobil baru sih, berapa juta gitu, ya ampun, ini cash apa kredit gitu, nggak ada, nggak. Orang di Malaysia walaupun beli mobil baru, entah pesawat sekalipun, nggak nanya kayak, nggak nanya aja kayak udah, yaudah, kalau kamu udah beli ya udah, itu punya kamu gitu kan. Nggak perlu juga tahu gitu, intinya aku udah lihat ya udah gitu, maksudnya masa bodoh aja sih gitu maksudnya. Itu orang Malaysia ya. Wah, ini ternyata ada dua makna geng ya, ada dua arti. Jadi kita ulas satu persatu. Yang pertama yaitu soal mentality ataupun biasalah ya, kalau orang-orang emak-emak di Indonesia itu kalau selepas masa itu biasanya duduk-duduk menghabiskan masa sambil gibah. Gibah itu ngomongin orang biasanya gitu geng ya. Gimana ngomongin sini-sini sana sini-sini, nah gitulah. Itu mentality mama di Indonesia. Tapi ketika itu berada di Malaysia itu tak pernah ada. Karena kenapa? Karena di Malaysia macam jarang orang yang jarang orang yang duduk membuang-buang masa macam itu. Karena memang rata-rata rakyat Malaysia itu lebih suka beraktivitas. Memang beda, meskipun di sana itu rumahnya itu tak menunjukkan yang mewah-mewah, tapi rata-rata orang-orang di sana itu lebih beraktivitas karena di sana itu tahu di mana keseharusnya yang dilakukan dan di mana kebiasaan yang harus ditinggalkan. Oke, sekarang kita bahas yang kedua soal kendaraan. Di Indonesia apabila ada orang beli mobil ya ataupun beli kereta, itu pasti ada yang kepo, teringin tahu, wah mobilnya baru ya, harganya berapa. Nah, lepas itu nanti kalau sudah
lama gitu kan, dijelek-jelekin dengan orang lain gitu. Ya, itu membuat mentality rakyat Indonesia itu semakin down ya macam itu. Dan kenapa itu tak terjadi di Malaysia? Di Malaysia itu memang bodoh amat. Dan kalau hanya setakat beli kereta macam itu sudah hal biasa. Malahan di sana itu macam setiap rumah itu mempunyai kereta. Oke lah, kalau kita samakan dengan di Indonesia, kalau di Indonesia itu satu rumah beli 2-3 moto kendaraan atau bicycle atau motosikal, di Malaysia itu mobil ataupun kereta. Jadi di sana itu sudah biasa kalau satu rumah itu mempunyai 2-3 sampai 4 kereta ataupun mobil. Jadi kalau ada orang yang membeli mobil baru di sana itu sudah hal biasa, sudah dianggap sudah biasa, tak ada pelek-peleknya pun, tak ada yang bermuka dua macam itu dan lain-lainnya. Akan tetapi di gini geng ya, di Malaysia itu apabila membeli kendaraan mobil ataupun motor itu, kenapa di sana itu banyak orang yang suka beli mobil daripada bicycle? Yang pertama yaitu soal harganya di sana itu lebih murah daripada di Indonesia, dan yang kedua di sana itu lebih memilih di mana kebutuhan dan di mana keinginan, membandingkan antara kebutuhan ataupun keperluan ataupun keinginan. Itu orang Malaysia itu tahu cara membandingkan. Ketika kebiasaan orang Malaysia seperti itu, dihujatlah sama orang yang namanya Kokori yang selalu menghina Malaysia, katanya kereta di sana itu ataupun mobil buruk, rumah masih papan dan lain-lainnya. Itu kok video-video macam itu membuatlah penasaran TikToker Indonesia yang berasal dari Jakarta, apakah betul mobil-mobil ataupun kereta-kereta yang berada di Malaysia itu seburuk itu. Dan kebetulan sekali TikToker itu seorang koleksi ataupun pecinta mobil ataupun kereta ya geng. Dia tuh suka sangat mereview kereta-kereta ataupun kendaraan beroda 4. Oke, langsung kita simak saja videonya. Guys, gue mau kasih lihat kalian satu mobil nih guys. Lihat nih. Mobil apa nih guys? Tuh. Avanza New lihat gitu di bentuknya. Indonesia. Ini mobil apa? Avanza lah. Tapi di Malaysia. Pasti ini. harusnya kan kalian nggak asing kan? Lihat bodinya. Iya. Nah. Avanza cuy. Ini tuh brand paling laku guys di negeri jiran ini guys. Jangan cakap Ini klaim. nama brandnya tuh Pro 2. Pro Jadi, 2. dia ada bikin yang model Avanza Xenia kayak gini. Terus gitu ada yang model Rasterios namanya Arus. Yang ini gue lupa namanya apa, coba kita intip dulu ke belakang. Ini namanya, wah nggak kelihatan guys, masih dari sebelah sana. Terus dia ada yang kayak Agia Ayla namanya Asia. Ada lagi yang model Sirion, dia namanya Myvi. Terus dia ada yang model Innova juga guys. Tuh, ini namanya apa tuh? Alza guys. Jadi ini bukan Avanza, bukan Xenia, tapi ini Alza. Terus dia masih banyak model-model lain yang dia contoh brand-brand yang udah ada. Nanti pas siangan kan gue pindah ke Kuala Lumpur nih. Ntar gue kasih lihat kalian deh mobil-mobil brand Pro 2 ini. Sayang banget dia nggak masuk ke Indonesia. Padahal tuh mobilnya menurut gue nyaman dan kedap. Kemarin gue udah naik satu SUV merek Proton. Wah itu nyaman banget guys. Dalamnya mirip GLE 450. Ntar kalau misalnya kita naik Grab dapat mobil itu lagi, nanti gue kasih lihat kalian guys. Oke? Thank you. Selamat pagi. Kita mau pergi sarapan dulu. Nah, apartemen kita enaknya nih begitu turun nih, tuh langsung lobby mall. Jadi kita mau ngapa-ngapain di sini tuh gampang. Nah, hari ini kita naik Grab, dapat mobilnya Alza nih guys. Mobil yang kemarin kita lihat pasti genting. Nah, ini yang gue bilang Arus kemarin. Tuh, bentuknya sama Rasterios ya. Tapi ini Arus. Iya, banyak yang menyerupai ya ternyata. Kita tunggu dulu jemputan kita datang. Sambil nunggu ya guys, lihat tuh. Itu mobil silver yang baju itu. Nah, itu Pro 2 guys, tapi namanya Beza. Bentuknya mirip-mirip ya sama Vios ya tuh, yang merah juga sama tuh. Nah, ini Alza yang lama nih guys, yang putih. Tuh yang di depan ini. Yang itu.
Nah itu Alza yang lama tuh guys. Ini kita di kawasan Bukit Bintang. Ini guys, yang gue tunjuk warna abu-abu ini. Nah ini Myvi yang baru guys. Kalau yang baru ini Bagus ya agak mobilnya mirip. ya. Kalau yang lama kan bentuknya mirip sama Sirion ya. Ini menurut gue Pro 2 sih brandnya bagus ya. Mobilnya dia bikin tuh optionnya tuh di atasnya yang kayak mobil-mobil aslinya. Nah ini Pro 2 juga guys tuh, yang warna oranye ini Pro 2 juga nih. Gue lupa namanya apa, cuman dia modelnya Rocky sama Race, tapi speknya lebih tinggi. Ini guys, Alza kita udah sampai. Kita mau makan ke Chinatown. Coba OTW dulu ya. Myvi yang lama nih guys, kayak Sirion kan. Oh. Nah, ini gue udah di Chinatown. Kita mau sarapan dulu. Nanti kita cari-cari lagi mobil-mobil unik. Di sini banyak mobil-mobil speknya unik guys. Tadi gue ngeliat Mercy V-Class yang baru, tapi yang Maybach Edition. Kalau kita di Jakarta kan nggak pernah lihat ya. Di sini ada loh, keren banget. Tadi gue mau videoin tapi mobilnya jalannya agak cepet, jadi nggak video deh. Oke, thank you guys. Oke guys, gue lagi jalan-jalan nih kan, nemu showroom gede banget guys tuh. Kalau di Jakarta kan jarang ya ada showroom segede ini ya. Nah, biasanya kan kalau di Jakarta kan ya showroomnya bursa mobil ya kan. Nah, kalau ini tuh Fadzil Aziz Motor. Wih. Velfire sama Alphardnya aja banyak gini guys tuh. Mercy, Gila, Lexus mobil banyak pilihan mewah guys. cuy. Tuh. Kayaknya mungkin ini bursanya mereka kali ya, tapi bursanya kayak ya kayak begini, bukan kayak kita di Jakarta yang di parkiran gedung atau satu komplek kayak gua khusus bursa. Ini di belakang entah dia bursa juga atau lapangan parkir, gua nggak tahu deh. Tapi ini showroomnya stoknya banyak banget dan mobilnya mobil-mobil mewah semua guys tuh. Oh itu seberang juga ada showroom guys tuh. Dekat-dekat Ternyata ya. di seberang showroom juga. Itu apa tuh? Itikado Motor. Itu showroom juga guys ternyata. Itu di sini banyak mobil-mobil bagus nih. Nah ini yang showroom satu lagi tuh, Iktik Adraya. Showroomnya Juga dekat-dekat Alphard ya. baru. Dan spek-spek mobil di sini tuh lebih tinggi-tinggi ya selalu ya, tetap ya. Nih, ini di samping gua ada Toyota Grand Ace. Tuh. Oh, ini di Jakarta juga banyak sih. Nih guys, yang Itik Draya ini mobilnya lebih mewah lagi tuh. Ada Bentley Mulsanne di dalam. Oh gila. Ini stoknya tuh G63, Maserati, Porsche, Lexus LX, McLaren, Lambo. Nah ini Harrier yang new model di tempat kita di Indo jarang ya. Di sini banyak loh yang pakai. Oh itu Aventador SVJ guys. Ada Rolls Royce Cullinan juga tuh yang hitam, sebelahnya Lambo yang Aventador SVJ. Gila, mobilnya keren-keren di sini. Semoga suatu hari showroom kita bisa jadi gede kayak gini ya guys. Amin. Doain ya. Oke. Thank you guys. Wah, ternyata banyak ya, geng, mobil-mobil ataupun kereta-kereta Malaysia yang menyerupai dengan Indonesia. Tapi bedanya kalau di Indonesia ini mengambil dari brand-brand luar negara, tapi kalau Malaysia itu brandnya lokal sendiri, geng. Asli produk lokalnya Malaysia sendiri. Dan seorang yang mempunyai showroom yang sebesar itu ataupun pecinta mobil itu pun salut dan pelik ketika masuk ke Malaysia. Meskipun banyak orang yang menghina, menghujat Malaysia itu mobil-mobilnya buruk-buruk, tak cantik lah, murah-murah, tapi faktanya membuat TikToker dari Jakarta itu shocking. Ternyata
masih banyak yang harus dipelajari, yang juga harus dilengkapi di Indonesia ini yang tak ada di Malaysia, geng. Tapi yang namanya juga hati busuk ya, si Kukuri masih ada aja dia itu mengulas hal-hal yang tak penting tentang di Malaysia dan menghinanya. Yang parahnya lagi, geng, seperti sahabat kita juga, seorang Indonesia yang bekerja di Malaysia, ketika dia orang itu menceritakan fakta di lapangan di sana, apa jawabannya Kukur? Dihujat ini videonya. Konten ini saya buat sebagai reaksi terhadap konten dari Amir Putra, YouTuber. Dia adalah seorang TKI yang konten-kontennya selalu memuja-muji negara Malaysia, ya, dan cenderung negatif kepada negara sendiri Indonesia. Ya nggak apa-apa, itu hak dia untuk berekspresi yang dijamin oleh konstitusi di negara kita. Nah, di dalam akun YouTube-nya dia marah karena saya dianggap menghina, ya, kondisi mobil-mobil di Malaysia. Mari kita lihat tangkapan-tangkapan layar dari kontennya Amir Putra di YouTube. Buat yang mau kepo silakan ditonton sendiri di akun YouTube-nya dia, ya. Amir Putra, judulnya ini, Kukuri Stop Hina Kereta Malaysia. Nah, di dalam konten ini saya tidak mau komentar, ya. Anda yang nonton ini silakan komentar di kolom komentar. Bagikan pendapat Anda, apakah mobil-mobil di Malaysia itu keren-keren atau busuk-busuk atau jelek-jelek, ya. Apakah orang Malaysia itu betul-betul kaya-kaya atau miskin-miskin, ya. Apakah rumah-rumah di sana itu bagus-bagus, keren-keren, mewah-mewah atau biasa-biasa aja, ya. Silakan komentar di kolom komentar. Saya nggak akan komentar. Kalau saya komentar mereka nanti marah-marah. Oke? Nah, mobil-mobil ini diparkir di luar begini bukan karena mereka terlalu banyak punya mobil atau terlalu kaya. Mereka kalau di kota besar tinggal di rumah-rumah susun, ya, mungkin rumah susun bersubsidi. Nah, lahan parkirnya nggak ada, mereka harus parkir di lahan-lahan sewa, ya, semacam ini. Dan tentunya kena panas, hujan, ya. Sebab itu jangan heran kalau mobilnya di sana itu kadang-kadang banyak yang jamuran, ya. Jadi jangan merasa heran. Ini bukan tanda orang kaya. Orang kaya nggak parkir di tempat terbuka, mereka sayang kepada mobilnya. Nah, silakan ditebak sendiri ini mobil apa, umurnya berapa. Ini katanya rumahnya orang kaya, kompleks perumahan orang kaya. Bagi saya ini perumahan biasa-biasa saja, ya. Kalau mau tahu rumah orang kaya gimana, ke Pantai Indah Kapuk, Pondok Indah, Bumi Serpong Damai. Kalau di Surabaya masuk ke Pakuwon, Citraland, terus kemudian di perumahan-perumahan seperti Graha Family dan lain-lain, ya. Beda level. Orang kaya kita sama mereka beda level, ya. Nggak ada apa-apanya bila dibandingkan orang kaya di Indonesia. Lah, ini juga dibandingkan mobil-mobilnya, ya. Mobil-mobil orang kaya kok keleleran di jalan. Ini boleh dibandingkan. Rumah di sana kok jelek-jelek, ya, dari kayu, ya, kemudian kesannya kumuh, ya, dindingnya ditutup oleh seng-seng begini, ya, seng-seng yang berkarat-karat begini, kumuh sekali. Silakan dinilai sendiri. Ini ditebak mobilnya tahun berapa, usia berapa, silakan dinilai sendiri. Silakan dinilai sendiri. Ini silakan dinilai sendiri. Ini silakan dinilai sendiri, ya. Mereka ini nggak punya parkir. Parkirnya di lapangan begini, ya. Mobil-mobilnya dilihat sendiri, usianya tahun berapa itu. Ya, harus kita maklumi, ya, kawan-kawan, ya. Orang-orang ini, TKI TKW ini, itu asalnya dari desa. Mereka belum pernah ke Surabaya, mereka belum pernah ke Jakarta, mereka belum pernah ke kota-kota besar di negara kita, ya. Jadi mereka langsung ke Malaysia. Kalau mereka melihat mobil, melihat gedung-gedung, itu rasanya gimana, begitu keren banget, ya. Kalau mereka sudah pergi ke kota-kota besar kita, ke Jakarta apalagi, ya, kalau melihat apa-apa yang di sana itu jelek-jelek, rumahnya jelek, mobilnya jelek, tua-tua semua, ya. Itulah orang-orang yang, mohon maaf, ya, masih kurang wawasan menurut saya. Dan mereka ini berani-beraninya buat konten-konten semacam ini, ya. Dan saya minta orang-orang seperti ini untuk melakukan research dulu,
membandingkan tuh boleh, tapi mereka harus lihat dengan mata kepala sendiri. Mereka harus ke Jakarta, ke Surabaya, melihat semuanya, ya. Jangan menganggap negara sebelah itu semuanya indah berbunga-bunga. Padahal di negara kita sendiri jauh lebih keren, lebih bagus, lebih kaya orang-orangnya. Ya, apa-apa yang mereka lihat di sana tuh nggak ada apa-apanya. Yang Amir Putra tunjukkan itu bukan orang kaya, itu orang biasa aja. Orang biasa aja yang di perkampungan Malaysia. Kehidupannya itu macam itu. Dari rumah yang sederhana, kereta yang sederhana, karena orang-orang sana itu berpikirnya bukan karena gengsi. Karena gengsi itu mendekati kesombongan. Orang-orang sana itu tak suka macam itu. Orang-orang sana itu bukan menunjukkan, akan tetapi memang yang dialami ataupun yang dilakukan sehari-hari ataupun barang-barang yang dibeli, yang dipakai setiap hari-harinya itu lebih ke keperluan, bukan keinginan. Jadi keperluannya itu apa? Contoh rata-rata di sana itu memakai mobil karena apa? Karena cuaca di sana itu tak menentu, kadang hujan, kadang panas, tak macam di Indonesia, tempat saya di Jawa ataupun di Jakarta itu ya, kalau hujan kan 6 bulan, panas 6 bulan, sementara kalau di Malaysia itu tak macam itu. Maka dari itu orang-orang sana itu lebih memilih membeli mobil ataupun kereta-kereta agar tak menghambat aktivitasnya ataupun waktu bekerja untuk perjalanan transportasinya tak menghambat karena cuaca gitu. Bukan soal menyombongkan sini dan sini gitu ya. Orang Indonesia yang membuat konten-konten macam itu, memang saya akui orang kampung, saya pun juga orang kampung. Saya bekerja di sana itu juga sebagai di perkampungan juga, sama-sama di kampung tapi beda level. Maka dari itu, itulah tujuan kita untuk buat konten-konten macam itu agar Indonesia ini kemerdekaan ataupun kekayaannya itu boleh merata, bukan hanya di Jakarta dan Surabaya aja, di perkampungan-perkampungan agar sama. Karena harga-harga sembako, barang-barang bersubsidi di Malaysia itu sama, rata, entah tuh di Banjar ke di perkampungan sama, tak macam di negara kita sendiri. Itu menurut saya pribadi. Jadi apabila ada salah tutur kata saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya, dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.